Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Wilayah 2, 3, dan 4 diadakan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.30 melalui Zoom. Wilayah 1 diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 15.15 secara onsite di Greenbelt Peak. Growing together, growing in God, growing in community. Mari, Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 10 pagi, dengan tema Mujizat bagi Naaman. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Sukrisno Dwijo Susastro. Umat diundang dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7.30 dan 10 pagi dengan pelayan firman Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita bersekutu dalam doa menjelang Pentakosta, series Spiritualitas Hidup Sehari-hari. Dilaksanakan setiap hari, dimulai pada hari Jumat 19 Mei sampai dengan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.30. Secara onsite di gereja setiap hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan Senin sampai dengan Kamis dilakukan secara online melalui Zoom. Berikut rincian series doa menjelang Pentakosta. Spiritualitas bangun tidur, spiritualitas mandi, spiritualitas kerja, spiritualitas makan, spiritualitas rehat, spiritualitas berolahraga, spiritualitas berkomunitas, dan spiritualitas tidur malam. Info selengkapnya dapat dibaca dalam flyer yang tertera di Warta Jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Hari Pentakosta segera tiba. Saatnya kita menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan sepanjang tahun sebagai wujud syukur atas penyertaan Roh Kudus setiap hari. Persembahan syukur tahunan akan kita serahkan di Hari Raya Pentakosta, Minggu 28 Mei 2023 dalam setiap jam kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Dalam rangka merefleksikan pelayanan yang telah dilakukan bersama sebagai gereja selama periode 2022-2023, maka GKI Taman Aries mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri persidangan majelis jemaat diperluas pada tanggal Minggu 21 Mei 2023 setelah kebaktian kedua berakhir. Materi persidangan sudah dibagikan melalui WA Grup GKI Taman Aries. Mari kita berpartisipasi dengan sukacita. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, tidak terasa libur sekolah akan tiba. Jadi gak sabar nih untuk mengikuti sekolah Injil liburan yang selalu nantikan setiap tahunnya. Tahun ini, SIL akan dilaksanakan secara onsite pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang di ruang serbaguna lantai 2 GKI Taman Aries dengan tema Walking with Jesus dengan pembicara Pendeta Yerusa Maria Agustini.
Seal ini untuk adik-adik kelas 2 sampai dengan kelas 7. Ngapain aja sih kita di Seal ini? Kita akan memuji Tuhan, belajar firman-Nya, juga ada prakarya atau aktivitas dan games yang seru. Wah, menarik sekali bukan? Karena itu kita mengharapkan kepada adik-adik semua, segera daftarkan dirimu pada guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di Seal 2023 adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk proses renovasi poliklinik yang telah selesai. Total pengeluaran renovasi sebesar Rp1.102.215.000. Total penerimaan sampai dengan 9 Mei 2023 sebesar Rp553.365.136. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ada di kebaktian sore. Jadi kita seperti yang sudah diwartakan bahwa kebaktian sore akan menjadi kebaktian intergenerasi, kebaktian yang interaktif. Jadi kita akan sedikit berbeda ya Bapak Ibu daripada kebaktian pertama dan kedua. Baik Bapak Ibu, kalau ditanyakan kepada dari setiap kita, satu hal yang mungkin berbeda yang kita rindukan ketika waktu pandemi tentang gereja, apa sih? Satu hal yang berbeda, satu hal yang kita rindukan tentang gereja ketika di masa-masa pandemi. Ketika itu ditanyakan kepada saya, satu hal yang saya rindukan selama masa pandemi tentang gereja, itu adalah persekutuan kita. Waktu itu kita nggak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kita harus diam di rumah. Ya, itu satu hal yang kita rindukan teman-teman kita ketika kita bisa bersekutu, ketika kita bisa ngobrol bareng, ketika kita bisa saling menyapa. Itu satu hal yang kita rindukan selama 3 tahun, hampir 3 tahun kita di rumah beribadah. Dan karena itu Bapak Ibu, sore hari ini, kalau kita diberikan anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita dipertemukan kembali di tempat ini. Kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama nyanyikan, kita mau berdiri Bapak Ibu. Kita mau sama-sama nyanyikan, "It's good to see you here with me." Katakan satu dengan yang lain, "It's good to see you here with me." Kita boleh sama-sama angkat pujian ini. Nanti song leader akan memperagakan gerakannya. Bapak Ibu boleh ikuti ya. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapak Ibu boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu semua ya. Katakan, "It's good to see you here with me." It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that
Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap pagi ketika saya bangun pagi, setiap malam sebelum tidur, satu hal yang saya sering katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau itu sungguh baik. Karena setiap kita memikirkan kebaikan Tuhan, kita akan dibuatnya terpesona. Karena tidak habis-habisnya kasih Tuhan buat kita, kebaikan Tuhan buat kita. Dan tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita mau katakan, kita mau nyanyikan, God is so good. Ya, Yesus baik buat saya, buat Bapak Ibu semuanya. Kita mau katakan, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita mau katakan, ya Yesus baik. Tuhan baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik buat saya. Tuhan yang baik buat Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu kita mau katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mazmur 118 ayat ke-24 menyatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kita mau angkat pujian kita kembali kepada Tuhan. This is the day that the Lord has made. Kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita angkat pujian ini. Memasuki gerbangnya dengan hati Alamannya dengan Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk lagu ini ya. Yuk. hari ini harinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang mau memakai alat disediakan di kursi Bapak Ibu, silakan menggunakan alat ini ya. Dia dirangkaku, dia dirangkaku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kita akan angkat pujian ini dalam bahasa Inggris. I will enter his gates. His gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, oh he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, oh he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Kita katakan sekali lagi, he has made me glad. He has made me glad, oh he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, oh he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu, juga besertamu. Bapak Ibu, kitab Mazmur dengan apik mencatatkan perjalanan hidup seorang Daud. Bukan hanya kejayaan, sukacita, tawa, dan kebahagiaan. Tetapi juga ada kegagalan, kesedihan, kekecewaan, dan ketakutan yang dialami seorang bernama Daud. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan perjalanan hidupnya, kitab Mazmur mencatat Daud selalu mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Daud bahkan berkata di dalam dirinya, "Bless the Lord of my soul." Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dengan mengingat setiap kebaikan Tuhan, Daud tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita juga mau mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau kembali mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita mau bersama-sama menyanyikan ini. Kita mau bersama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. kita mau nyanyikan sekali lagi, kita mau angkat pujian kita, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Bapak Ibu boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu kita mau katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik buat saya, Tuhan baik buat Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good.
Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah kita hari ini akan berbicara tentang ketaatan karena kasih. Ketaatan yang didasari, yang digerakkan oleh kasih. Kalau minggu lalu kita sama-sama belajar sebagai anak Tuhan, salah satu cirinya kita akan digerakkan oleh kasih. Dan ketika kita digerakkan oleh kasih, maka akan ada ketaatan di situ. Dan Alkitab mencatat sebuah contoh yang sangat nyata dari sebuah ketaatan karena kasih. Dari seorang tokoh yang bernama siapa? Tuhan Yesus. Filipi 2 ayatnya yang ke-8 menyatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang membuat ia taat? Yang ia adalah seorang raja, bahkan ia mau taat sampai mati di kayu salib. Apa yang membuat ia mau melakukan itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya akan kita semua. Karena kasih Tuhan buat saya, buat Bapak Ibu semua. Karena kasihnya. Sudahkah kita taat karena kasih? Atau kita taat karena kita takut? Seperti saat kita berkendara di jalan kita takut. Kita taat karena kita takut. Takut ditilang. Atau kita taat karena kita menginginkan sesuatu. Seperti seorang anak diiming-imingi hadiah agar mereka mau taat kepada orang tuanya. Apakah itu juga yang sering kita lakukan tanpa sadar ketika Tuhan sedang meminta ketaatan kita kepadanya? Mari kita bersama-sama merenungkan hal ini. Sementara song leader akan menyanyikan lagu Karena Kasihnya bagian yang kedua. Kita mau memohon belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kita untuk taat karena kita mengasihi Dia. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai benar? Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Ajar kami meneladani hati dan belas kasih-Mu untuk kami dapat taat
dan setia kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Janji penyertaan Allah bagi setiap kita yang mau percaya dan taat kepadanya dituliskan di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita memberikan salam damai satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang Abraham taat kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta ia mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Tuhan berjanji kepadanya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ini yang menarik Bapak Ibu di dalam Alkitab tertulis. Dan oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ketika kita taat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab mencatat bukan hanya kita diberkati oleh Tuhan, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah ragu untuk taat dan percaya kepadanya. Karena bagi setiap kita yang percaya dan berpegang kepadanya, hidup kita di dalam Yesus sungguh bahagia. Trust and obey. Siapa yang berpegang? Kita mau nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum kita berserah kepadanya. Sebelum padanya berserah, hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita mau katakan, oh betapa senang hidup di dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita mau katakan percayalah, percayalah. Dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan
bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu Tuhan berikan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan, karena pada sore hari ini Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh membuka akan hati kami agar kami boleh diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali ketika kami mau untuk menerima firman Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh mempersiapkan, kami tidak sungguh-sungguh berkonsentrasi untuk berdoa, mohon agar firman itu berbicara secara pribadi kepada kami. Oh Tuhan, tolong kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Allah untuk kami boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam pergumulan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudara-saudara, kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini berbicara tentang ketaatan, saudara-saudara. Saudara, saya pernah menyaksikan sebuah video singkat di YouTube tentang sebuah tes atau sebuah percobaan tentang apa yang disebut dengan marshmallow test. Marshmallow test. Marshmallow itu kalau yang belum tahu, saudara-saudara, tunggu dulu jangan diinin. Marshmallow ini adalah sebuah permen, ya. Bagi yang nggak tahu apa sih marshmallow, itu sebuah permen yang empuk-empuk gitu loh, saudara, ya. Warnanya putih, kadang-kadang ada warna lain, tapi empuk-empuk dan anak-anak tuh suka sekali. Dan ini diberikan bukan kepada anak-anak, tapi kepada orang yang besar, dewasa.
Dan ketika diberikan, maka ada syaratnya bahwa marshmallow itu nggak boleh dipegang atau marshmallow itu tidak boleh dimakan. Harus menunggu sampai satu jangka waktu. Entah itu 5 menit, mungkin 10 menit. Tapi harus menunggu, tidak boleh untuk berbuat apa-apa. Sampai pada waktunya, ketika sudah tiba waktunya, maka orang itu akan memberikan sebagai sebuah reward, yaitu marshmallow yang kedua. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika satu waktu itu diberikan akan sebuah tes ini, ada banyak orang yang memiliki respon terhadap apa yang diberikan kepada mereka, marshmallow test. Demikian kira-kira Bapak Ibu sudah bisa kita saksikan. Nah, itu ada marshmallow di piring kecil. Orang tergoda, saudara-saudara. Mereka ingin untuk akhirnya menyentuh juga. Padahal dilarang, nggak boleh. Tapi akhirnya mereka sentuh itu, saudara-saudara. Ada yang sembunyi-sembunyi. Padahal sudah jelas ada kamera CCTV, bisa lihat semua. Dan ini yang mereka lakukan, saudara-saudara. Nggak sabar sambil main home pimpa. Dan akhirnya tiba waktunya. Dan dia mendapat reward, yaitu marshmallow yang kedua. Kita lihat reaksinya seperti apa, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu reaksinya, saudara-saudara. Sangat terharu sekali, sangat exciting sekali. Bagaimana mereka bisa lolos dan mereka bisa dapat akan marshmallow yang kedua, saudara-saudara. Video ini sebetulnya cukup panjang, tapi saya singkat. Di situ ada begitu banyak orang yang akhirnya gagal untuk boleh sampai pada waktunya mereka itu makan. Sebelum waktunya mereka sudah tergoda langsung up masuk, saudara-saudara. Saudara-saudara, dari video ini kita melihat bahwa ketaatan bukan hal yang mudah. Orang taat itu didorong oleh berbagai macam alasan. Orang taat itu ada banyak motivasi. Orang taat itu mungkin karena dia pura-pura taat. Ada orang yang taat karena terpaksa. Ada orang yang taat dengan setengah hati. Atau dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau berbicara bagaimanakah sikap yang sejati. Ketika kita taat atau mengambil satu sikap ketaatan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketaatan yang sejati itu bukan didorong oleh motivasi yang lain. Hanya didorong oleh satu motivasi, yaitu karena kasih. Itulah yang kita perhatikan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-15. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-15 ini adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Kamu akan taat kepada semua apa yang aku perintahkan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini nafas yang sama itu diulangi kembali di dalam ayat 21. Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudara, ketaatan seperti apa yang Allah inginkan? Ketaatan yang didorong karena kasih. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah ketaatan karena kasih itu sendiri? Saudara-saudara, yang pertama bahwa ketaatan karena kasih itu adalah ketaatan yang dilakukan tanpa menunda. Ketaatan yang dilakukan dengan sepenuh hati, jiwa, dan tidak menunda, tidak menunggu, tetapi dilakukan saat itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat akan Injil Yohanes pasal yang ke-14, perintah daripada Tuhan Yesus untuk
mentaati karena kasih ini, saudara-saudara, sebetulnya di dalam sebuah konteks pada waktu itu, yaitu di dalam pasal yang ke-13. Pasal sebelumnya yang berbicara pada saat itu bahwa Yesus itu akan segera meninggalkan murid-murid. Yesus akan naik ke sorga. Dan pada waktu Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus meninggalkan sebuah perintah. Perintah apa? Perintah yang baru. Di ayat yang ke-34 dari pasal 13, di situ dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, ini adalah perintah yang Yesus berikan pada murid-muridnya untuk mereka lakukan pada waktu Yesus meninggalkan, naik ke sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk melakukan ini tidak mudah. Untuk mengasihi itu enggak gampang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam pasal yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu bisa untuk mentaati perintahku itu. Kamu bisa hidup untuk melakukan perintahku, yaitu mengasihi satu sama yang lain. Jikalau kamu mengasihi aku. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, maka perintah itu bukan lagi perintah yang susah. Keinginan Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang dapat kita lakukan. Karena apa? Karena kasih kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Saudara-saudara mungkin masih ingat pada waktu kita dulu, ya. Atau sekarang ada yang lagi pacaran. Saya dulu waktu pacaran, saudara-saudara, saya ingat waktu saya ngobrol-ngobrol sama pacar saya di STT, saya bilang sama pacar saya, kamu itu sukanya makan buah apa, ya? Kita lagi makan buah lalu tanya, kamu sukanya makan buah apa? Pacar saya itu dia senyum-senyum, dia lalu ngomong, saya dari kecil itu paling suka makan buah itu buah manggis. Saya langsung rekam itu saudara-saudara di otak saya, manggis, manggis, manggis. Saudara, saat kami masih di STT itu, kehidupan untuk boleh melanjutkan hari ke hari itu gak gampang, saudara-saudara. Kami dapat sponsor untuk bisa memenuhi kebutuhan selama sebulan itu sangat sedikit, saudara-saudara. Dan jadi harus hemat. Saudara, saya pernah ingat satu kali, saudara-saudara, ketika saya lagi di STT itu, ini sponsornya kirimnya telat. Yang harusnya hari ini seminggu baru datang, saudara-saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya itu sampai nggak gosok gigi karena nggak ada odol, saudara-saudara. Itu kalau nggak salah lebih dari sehari, 2 hari, saudara-saudara. Hari ketiga nggak tahan minta sama teman. Saudara-saudara, jadi kondisinya itu benar-benar sulit sekali atur uang, saudara-saudara. Nah, waktu pacar itu bilang, saya itu sukanya manggis. Saudara-saudara, sesudah dari pelayanan, saya kemudian lihat, di dekat tempat pelayanan itu ada tempat jual buah. Kok dilalah, kata orang Jerman itu, dilalah tiba-tiba di situ ada orang jual buah manggis, saudara-saudara. Wah, saya langsung datangin dan saya kemudian tanya, Pak, ini 1 kilonya berapa? Dia sebutkan harga, saya juga sudah lupa, saudara-saudara. Tapi harganya itu mahal. Saya hitung-hitung lagi sama uang, aduh gimana ini? Ini masih tanggal muda, belum sampai akhir bulan. Waduh saudara-saudara, tapi karena pacar itu bilang, saya sukanya manggis. Saya pengen buah manggis. Saudara-saudara, saya langsung beli. Nggak bisa beli 1 kilo, belinya setengah kilo, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, tapi karena ingin untuk melakukan sesuatu kepada pacar, saya beli. Saya bawa kepada pacar.
Lalu pada waktu itu pacar saya pas lihat itu, waduh saudara-saudara, mukanya itu saudara-saudara, wah cantiknya luar biasa, senangnya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah pacaran ngaku gimana kalau misalnya kasih hadiah sama pacarnya. Apalagi hadiahnya itu misalnya bapak-bapak yang sudah menikah, ibu-ibu yang sudah menikah dapat hadiah. Misalnya dapat berlian, wah happy sekali. Ya karena seperti itu saudara-saudara. Bapak ibu saudara-saudara, dia pas terima itu dia senang. Lalu saya bilang, buka dong. Kamu kan pengen tahu. Waktu dia buka, wah dia senang sekali. Kenapa? Itu adalah buah manggis. Dia bilang, kok tahu sih? Ya iyalah, kamu kan kemarin ngomong katanya suka sama buah manggis. Dia senang sekali saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mentaati akan perintah Tuhan, menjadi sebuah hal yang sangat menyukakan hati Tuhan. Ketika kita melakukannya itu tidak menunda. Kita melakukannya saat itu juga. Kalau seorang pacar saja senang kalau kita perlakukan seperti demikian, bagaimana mungkin Allah tidak bahagia, tidak senang dengan apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, Tuhan Yesus, dia mengatakan satu kalimat yang sangat tajam. Tuhan Yesus mengatakan seperti demikian kepada orang-orang yang mau mengikut dia. Yesus mengatakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini sangat keras sekali. Orang kalau menikah, tanggalnya itu bisa ketahuan, ya, sudah di-prepare. Tapi kalau orang meninggal, saudara-saudara nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa pilih tanggal. Nah ini ada orang yang mau ikut Tuhan, tapi kemudian dia berkata, Tuhan izinkan aku menguburkan akan ayahku, akan ibuku, akan keluargaku. Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan orang yang mati menguburkan mereka yang mati. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus ini menentang Alkitab yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu? Apakah Tuhan Yesus tidak ingin kita untuk tidak menghormati? Saudara-saudara, bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tetapi Yesus menginginkan ketika kita mengikut Dia, ketika kita itu mendengar perintah Tuhan, kita itu melakukan karena kita itu mengasihi Dia. Prioritas hidup kita itu adalah Tuhan. Tuhan menginginkan akan hati kita. Tuhan menginginkan akan hidup kita yang kita persembahkan secara totalitas kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang Tuhan inginkan. Yaitu bagaimana kita taat tanpa merasionalisasikan. Kadang-kadang saudara-saudara, ada orang yang ketika di dalam tantangannya, semua orang mungkin di kantornya saat itu korupsi. Semua teman-temannya yang lain, orang-orang di sekitarnya, itu selingkuh. Ada orang-orang yang di sekitarnya itu mereka bergaul dengan bebas dan sebagainya macamnya. Dan seringkali kita berkata, kan memang sudah satu hal yang biasa. Nggak apa-apalah, selingkuh mah nggak apa-apa. Nggak apa-apalah, kita kan korupsi kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk taat. Ketaatan yang diminta oleh Tuhan adalah ketaatan yang kita lakukan di sini dan sekarang. Bukan menunda, bukan menunggu, tetapi kita lakukan dengan segera. Ketika firman Tuhan mengatakan kepada engkau, ketika firman Tuhan itu berbicara kepada engkau, jangan bersinah, lakukan. Jangan tunggu, jangan merasionalisasi. Jangan katakan, oh orang lain juga melakukan kok. Semua teman-teman semua lakuin, kenapa kita nggak bisa?
Ketika firman Tuhan mengatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu. Lakukan firman Tuhan itu sesegera mungkin. Ketika firman Tuhan itu mengatakan kepadamu jangan mencuri. Lakukan firman Tuhan itu segera. Jangan menunggu, jangan menunda. Karena semakin kita menunda untuk belajar taat, maka semakin sulit, semakin berat untuk menjadi murid Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya dan istri itu punya perbedaan yang sangat besar sekali. Bagaikan langit dan bumi. Kalau ada bawahnya bumi, mungkin lebih bawah lagi, saudara-saudara. Satu ketika, saya dan istri itu pergi pelayanan. Dan keluarga dan anak-anak. Sampai di sebuah gereja situ, saudara-saudara, waktunya itu sudah agak mepet. Saya bilang sama istri saya begini, "Mah, saya keluar dulu ya. Saya sudah mepet nih waktunya, mungkin sudah ditunggu sama majelis. Kamu nanti kunci pintunya ya, pintu mobil maksud saya. Jangan lupa ya Mah." Saya ngomong sampai 3 kali, saudara-saudara. Jangan lupa ya Mah. Istri saya juga kemudian dia bilang, "Tenang, pasti akan ditutup." "Oke, darling." Wah, saudara, dia ngomongnya darling, saudara-saudara. "Oke, sayang." Saya khotbah, saya melayani. Sesudah turun, saya salam-salaman, selesai. TU gereja langsung nyamperin saya. Dia bilang, "Pak Pendeta, maaf nih Pak. Itu mobil Bapak belum dikunci Pak. Kuncinya masih nyantol di situ Pak." Waduh, saudara-saudara, saya langsung kesannya luar biasa. Di mana tadi yang ngomong darling itu di mana? Ampunilah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan apa? "Hai suami-suami, kasihilah akan istrimu, berkorbanlah seperti Kristus yang berkorban untuk jemaatnya." Saudara-saudara, sekalipun saya ini pendeta, ya, jangan pikir pendeta itu cuma bisa ngomongnya haleluya, puji Tuhan, shalom. Ngomel juga bisa, saudara-saudara. Saya ngomel sama istri saya, "Mah, gimana sih tadi udah 3 kali bilang, kunci mobil." Istri saya, saudara-saudara, wah itu ajaib, saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan punya istri yang seperti itu. Dia dengan tenang, dengan damai, dengan sukacita sorgawi, saudara-saudara. Dia bilang sama saya, "Papa, tenang Papa. Papa, relax Papa, kamu tenang. Yang penting Pak, mobilnya nggak hilang kan Pak?" Waduh, saudara-saudara. Saudara, saya mau emosi gimana, nggak emosi gimana, saudara-saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah akan istrimu. Nggak gampang, saudara-saudara. Taat kepada firman Tuhan, nggak gampang. Tapi Tuhan mau kita untuk mengasihi karena kasih. Mengasihi, mengampuni dengan segera. Nggak usah nunggu, saudara-saudara. Tapi inilah yang Tuhan mau. Berat? Memang mungkin berat. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu diberikan yang akan menolong. Parakletos, pembela itu yang akan menolong, yang memampukan kita untuk kita segera taat melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan karena kasih itu adalah ketaatan yang dilakukan dengan ketekunan dan bersemangat. Ketaatan yang dilakukan dengan ketekunan dan dengan semangat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita menemukan di dalam 2 Samuel pasal 23.
Pada saat itu saudara-saudara, orang-orang Israel yang dipimpin oleh Raja Daud, mereka berperang melawan orang-orang Filistin. Dan satu waktu saudara-saudara, Raja Daud begitu lelah berhadapan dengan musuhnya orang-orang Filistin. Berhadapan dengan tentara-tentara yang penuh dengan kekuatan itu. Lalu kemudian Daud menarik pasukannya masuk di sebuah bukit. Dan ketika dia masuk bersembunyi di bukit itu, mereka sudah berdarah-darah. Mereka sudah capek sekali. Lalu kemudian Daud saat itu, dia berkata seperti demikian kepada, dia tidak berkata. Dia hanya orang seperti ngomong sendiri gitu. Dia nggak ngomong sama pasukannya. Dia hanya ngomong sendiri, dia ngomongnya seperti demikian. Aduh, aku ini capek sekali. Seandainya ada orang yang mengambilkan air dari perigi di Bethlehem yang segar, yang memuaskan itu. Wah, alangkah bahagianya. Dia nggak ngomong, saudara-saudara. Dia nggak perintahkan kepada perwira-perwiranya. Dia tidak kasih tahu, tapi dia hanya ngomong sendiri. Seandainya ada orang yang ambilin air di perigi Bethlehem, wah, itu akan menolong saya, memberikan semangat untuk perang. Tapi sekalipun dia tidak kasih perintah, omongan Daud yang pelan ini, yang ngomong sama diri sendiri, itu didengar oleh para triwira. 3 jenderal daripada Daud. Saat mereka dengar suara yang nggak terlalu jelas itu, mereka tahu keinginan daripada Daud. Lalu apa yang dilakukan, saudara-saudara? Tidak ada yang perintah. Tidak ada yang kasih komando kepada mereka. Mereka langsung mengambil air itu di Bethlehem. Menempuh akan medan perang. Bertemu lagi dengan pasukan orang-orang Filistin. Mereka berperang lagi di situ. Akhirnya mereka lolos dan mereka menembus ke Bethlehem. Ambil air itu, saudara-saudara. Dan sesudah itu mereka pulang lagi. Ketemu lagi dengan orang-orang Filistin. Saudara-saudara sekalian, saat itu kemudian mereka memberikan akan air itu kepada Daud. Air dari perigi Bethlehem diberikan kepada Daud. Saudara-saudara sekalian, saat itu Daud ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh para perwira-perwiranya itu, dia sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menangis dan dia tidak minum akan air itu. Karena dikatakan aku tidak layak. Tetapi saudara-saudara, dari kisah ini kita mau melihat ada satu jiwa yang taat. Ada satu jiwa yang melakukan sesuatu karena mengasihi akan Daud, Raja Israel itu. Mereka melakukan tanpa disuruh, tetapi karena mereka ingin menyenangkan, mereka ingin melakukan sesuatu kepada Raja Israel, orang yang mereka cintai. Saudara-saudara sekalian, ada berapa banyak di antara kita yang pada hari ini, ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita taat dengan tekun, kita taat dengan satu semangat untuk terus-menerus mentaati Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak tahu akan apa yang akan kita hadapi, tapi kita tetap taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seringkali ketika kita diminta untuk taat, ada rasa yang begitu berat untuk kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mengenal akan Tuhan, melihat akan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka saudara-saudara, kita akan terus mau, kita akan rindu untuk boleh taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Secara total, secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara, satu kali saya naik sebuah taksi online, dan ada sesuatu yang menarik di taksi online itu, di depan dashboardnya itu
ada banyak patung-patung, ada dewa-dewa, ada dewa Kuan Im, dewa kemakmuran, dewa uang, dewa apalagi kesuburan dan sebagainya macamnya. Tapi di antara patung itu ada satu patung Yesus. Menarik ya saudara-saudara. Lalu saya tanya kepada supir taksi itu, Pak, kenapa sih Pak ini sini banyak patung-patungnya, Bapak punya patung-patung. Dia bilang gini, Pak, praktis saja kalau saya itu lagi ada masalah, saya itu ada sakit, saya itu datang kepada salah satu dewa itu. Kalau dewa yang satu itu tidak bisa menyelesaikan masalah, maka saya akan cari dewa yang lain. Kalau saya datang kepada Yesus dan Yesus itu tidak memberikan satu keuntungan, sorry, saya cari yang lain. Kalau yang lain itu nggak bisa kasih, ya saya cari lagi yang satu lagi. Saudara-saudara, saya tersenyum ketika mendengar akan apa yang dikatakan. Tetapi bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara? Kita taat kepada Tuhan, kita mau setia ikut Tuhan, kalau Tuhan itu memberkati kita. Betul? Kita mau taat kepada perintahnya kalau perintahnya itu ringan. Ketika perintahnya mengatakan kasihilah musuhmu. Oh Tuhan, sorry Tuhan, nggak bisa. Ini orang sudah terlalu sangat menyakiti hati saya. Tuhan sorry. Saya cari perintah lain yang lebih gampang. Itulah yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita sangat dimudahkan dengan pembayaran online atau elektronik. Ada yang namanya GoPay, ada yang namanya Dana, ada yang namanya pembayaran OVO dan Shopee. Saya tidak ingin promosi dan saya tidak juga dibayar. Tetapi saudara-saudara, orang Indonesia, saya, konsumen Indonesia punya perilaku yang sangat-sangat praktis. Kalau hari ini ada promo buy one get one di GoPay, wah kita langsung pakai pencet GoPay. Ya, jemaat saya itu paling tahu hari apa, minggu keberapa itu ada promo di mana, saudara-saudara. Kalau besok sudah nggak ada promo di GoPay, kita cari di mana? OVO. Oh, OVO ada promonya. Yaitu apa? Buy 3 get 2. Wah, kita senang sekali saudara-saudara. Kita pindah ke OVO. Besoknya sudah nggak ada lagi promonya. Kembali lagi Shopee yang ada promo. Buy 5 dapat 5 misalnya. Wah, kita pakai Shopee. Mana yang menguntungkan, itu yang kita ikuti. Saudara-saudara, jangan-jangan kehidupan orang percaya juga mirip seperti ini, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang praktis. Kalau kita mungkin taat kepada Tuhan, kalau itu menguntungkan, kalau ada promosinya kita mau ikut Tuhan. Kalau misalnya ketaatan itu tidak ada sesuatu yang menguntungkan buat saya, sorry Tuhan. Sorry saya nggak mau pakai. Itu yang terjadi saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita memiliki ketaatan dengan kesungguhan, dengan tekun dan terus menerus tiada henti mengikuti akan Dia. Karena apa saudara-saudara? Karena ucapan syukur kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi alasan kita untuk taat. Kita mengasihi Tuhan karena kasih kita. Maka taat itu menjadi satu ucapan syukur. Bukan kita taat, kemudian kita bersungut-sungut. Bukan kita taat, kemudian kita komplain kepada Tuhan. Bukan taat karena ada sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ketaatan karena rasa syukur. Ada sebuah thanksgiving, hati yang mengucap syukur kepada Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita menemukan bagaimana istri Lot, Tuhan sudah perintahkan kepada keluarga Lot untuk mereka pergi meninggalkan Sodom dan Gomora. Karena tempat itu adalah tempat yang sudah melakukan dosa yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Kemudian dia pergi meninggalkan. Betul, dia taat. Dia meninggalkan. Tapi setengah hatinya itu masih ada di Sodom. Setengah akan cintanya itu masih ada di Sodom. Dia memalingkan mukanya ke Sodom itu. Dan saat itu Tuhan menghukum akan istri Lot. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki ketaatan secara total atau tidak sama sekali. Ketaatan itu perlu disertai dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur senantiasa karena semua apa yang Tuhan sudah berikan. Maka kita melakukan ketaatan itu tidak bersungut-sungut. Kita melakukan ketaatan itu dengan hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara, saya dan istri saya dan mungkin para orang tua yang punya anak setiap hari itu kalau bangun pagi, wah, suasana di rumah itu seperti hiruk pikuk seperti perang, saudara-saudara. Setiap 4:30, saudara-saudara, kami itu semua sudah bangun mempersiapkan bekal makanan buat 3 anak kami, saudara-saudara. Ya, 3 anak kami itu mau pergi ke sekolah, maka ada bekalnya itu masing-masing disiapin. Anak itu punya keinginan makan beda-beda. Satu pengennya spaghetti, satunya pengen makan telur, satunya pengen nasi goreng. Wah, saudara, itu jadi pagi-pagi tuh sudah luar biasa. Masa kalau saudara telepon saya 4:30, jam 5 mungkin saya masih ada, saudara-saudara. Sudah on, sudah standby. Masak, istri saya masak, saudara-saudara. Lalu kemudian bangunin anak. Waduh, saudara-saudara, ngebangunin anak itu saudara-saudara setengah mati susahnya. Dibangunin yang satu, satunya tidur. Dibangunin yang satu lagi, satunya tidur lagi. Aduh, sudah keluar, ayo keluar. Di luar di kamar tamu tidur lagi, saudara-saudara. Aduh, pusing, saudara-saudara. Saudara-saudara, sesudah itu mereka punya kotak makanan ada 3 seperti lampu merah. Merah, kuning, hijau. Nggak boleh ketukar. Kalau enggak bahaya, saudara-saudara. Ya, sesudah itu mereka makan. Makan juga sambil ngantuk. Udah siap-siap mandi. Sudah siap, hilang. Topinya hilang, saudara-saudara. Cari seluruh rumah itu, saudara-saudara. Bongkar semua lemari. Cari, kemudian apa lagi? Dasinya hilang. Cari lagi, saudara-saudara. Belum lagi kemarin ada bukunya. Wah, saudara-saudara, luar biasa. Sudah itu nggak berhenti sampai situ. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Kita harus ngantar anak. Satu anak saya yang paling besar sekolahnya di SMP Penambur SMP 2 ya, pembangunan. Satu lagi di SDK 3, saudara-saudara, Penambur SDK 3. Satu lagi di lain. Saudara-saudara, tiap hari itu harus nganterin anak itu 3 mata angin, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Habis sudah nganterin anak, saya kemudian sampai di rumah, istri juga sudah nganterin anak sampai di rumah. Kita tarik nafas dulu, saudara-saudara. Aduh, luar biasa. Belum lagi nanti jemputnya lagi, saudara-saudara. Ya, jemput anak itu 3 mata angin lagi, susahnya luar biasa. Tapi saudara-saudara, kita melakukannya dengan apa? Kalau dengan sungut-sungut nggak bisa. Tapi kita melakukannya dengan kasih, dengan ucapan syukur setiap waktu. Hari demi hari bisa lewat itu semua anugerah Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita mentaati akan Tuhan. Kalau kita mentaati karena beban, karena perintah, karena takut dihukum, karena ini dan itu, maka akan menjadi sulit, berat. Tapi lakukanlah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara-saudara, tadi pagi saya mengenal ada seorang penatua, Pak Yosep, ya.
Pak Yosep, dia ketemu sama saya lalu bilang gini, Boksu ini kok kelihatan kurus ya Boksu. Waduh, Pak Yosep tahu aja Pak Yosep. Iya, ini saya lihat nggak seperti dulu ini. Boksu udah lebih kurus. Kurus ya Boksu? Iya. Kenapa? Iya, saya itu ada sakit. Saya sakit kira-kira 6 bulan yang lalu periksa dokter. Saya berat, badan saya turun drastis. Dan dokter bilang habis dicek semua. Ternyata gula darahnya itu tinggi sekali. Lalu saudara-saudara dokter bilang kamu ini kena diabetes. Wah saudara, begitu dokter bilang saya kena diabetes. Saya ingat papa saya itu dulu juga kena diabetes. Jadi saya keturunan diabetes saudara-saudara. Keturunan diabetes dan saya langsung merubah seluruh akan gaya hidup. Dokter bilang nggak boleh makan ini. Dokter bilang nggak boleh makan itu. Nggak boleh makan itu nggak boleh cuma 3 kali. Harus 5 kali. Antara makan pagi sama makan siang harus ada snack. Antara makan siang, makan sore ada snack. Antara ini harus ada bagaimana. Semuanya. Itu saya ikut. Harus diet. Makan nasi merah. Harus begini dan sebagainya macamnya. Saudara-saudara, berat badan saya sekarang sudah lumayan. Naik lagi 3 kilo. Sebelumnya turun sampai 8 kilo, 9 kilo. Dan saya mengikuti semua apa yang dilakukan. Apa yang diperintahkan oleh dokter. Taat melakukan. Saudara-saudara, taat itu bukan supaya dokter itu senang. Dokter itu nggak ada pengaruhnya, karena dia dibayar. Taat itu bukan karena untuk alasan yang lain, saudara-saudara. Supaya saya sembuh. Supaya saya bisa meneruskan hidup ini dengan satu hidup yang berkualitas. Sama seperti itulah ketika Tuhan menginginkan kita taat. Taat itu bukan karena supaya Tuhan senang. Taat itu dilakukan bukan karena terpaksa. Taat itu dilakukan bukan karena kita takut ini dan itu. Tapi taat karena ada sebuah kehidupan yang Allah rancangkan bagi saudara dan saya. Satu kehidupan yang indah ketika kita mau masuk di dalam ketaatan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk taat. Karena Roh Kudus akan terus menolong, menyertai kita di dalam jalan ketaatan. Kita masuk dalam saat hening. Umat Tuhan untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kita mau kembali mengingat kasih Allah yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Dan yang telah kita alami sampai dengan saat ini. Allah yang begitu baik, yang menyatakan kasih-Nya melalui anugerah keselamatan bagi setiap dari kita. Melalui pimpinan dan penyertaan-Nya hari lepas hari. Pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimana respon kita seharusnya terhadap kasih Allah itu? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan? Kita mau bersama-sama merenungkan hal ini di dalam satu nyanyian, Hati Sebagai Hamba. Saat ku datang ke dunia,
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Saudara-saudara, saya memberikan waktu bagi saudara sekalian untuk mungkin bisa bertanya satu sama lain yang ada di sekitar kita, kiri dan kanan kita, untuk hal apa yang ingin kita doakan. Mungkin kesehatan, mungkin keluarga, mungkin pelayanan, mungkin pekerjaan. Saudara-saudara, kami persilakan untuk mungkin saling sharing 1 menit, dan nanti saya akan masuk di dalam doa syafaat. Kalau sudah saling bertanya satu sama yang lain, saudara bisa mendoakan bagi rekan saudara yang ada di samping saudara. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh memiliki waktu berdoa. Kami boleh menaikkan untuk setiap pergumulan doa-doa bagi saudara-saudara kami. Dan kami bersyukur melaluinya kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberikan ketenangan bahwa ada Tuhan dan ada sesama yang saling menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei. Tuhan mohon pimpinan Tuhan agar ibadah kenaikan Tuhan Yesus dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk tadi pagi sudah diadakan acara Rumah Sakit Ukrida. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Rumah Sakit Ukrida. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai akan Rumah Sakit Ukrida. Tuhan menolong agar setiap staf, setiap para dokter, karyawan dapat memberikan hati mereka untuk melayani, mengasihi, merawat pasien, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Kami berdoa menyerahkan untuk GIC pada tanggal 16 Mei, GIC pada tanggal 18 Mei. Tuhan, biarlah komunitas di tengah-tengah gereja Tuhan semakin hari semakin terbentuk, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk doa menjelang Pentakosta yang diadakan dari tanggal 19 sampai 27 Mei. Tuhan, biarlah pembahasan tentang spiritualitas mengingatkan kami untuk kami semakin hari semakin mengerti apakah kehidupan kami sudah selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk PMJD pada tanggal 21 Mei, hari Minggu yang akan datang. Tuhan pimpin agar pelaksanaan PMJD ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani di GKI Taman Aries, Pendeta Hizkia dan Pendeta Rinto. Tuhan, mohon berkat Tuhan, kasih Tuhan menopang akan kehidupan para hamba-hambamu, untuk mereka terus setia di dalam jalan panggilan Tuhan, dan membawa jemaat Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan biarlah melalui kehadiran para pendeta ini, nama Tuhan boleh ditinggikan, dipermuliakan. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Tuhan menjawab setiap seru dan doa kami. Mungkin ada doa dan permohonan yang belum dapat kami naikkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang mengetahui setiap doa kami sebelum kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kasih dan setianya yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita hari lepas hari. Seperti ungkapan pemazmur di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 47 dan ke-50. Dikatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam segala keterbatasan kami datang membawa ungkapan syukur kami.
Kiranya persembahan ini dapat digunakan oleh gereja untuk meneruskan penyertaan kasih Tuhan melalui kesaksian dan juga pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin. Saudara-saudara sekalian, panggilan untuk hidup di dalam ketaatan bukanlah perkara yang sederhana dan mudah. Di dalam ketaatan, kita dipanggil untuk melakukannya segera. Di dalam ketaatan, kita harus melakukan di dalam ketekunan dan semangat yang tinggi. Dan di dalam ketaatan, marilah kita lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita memasuki hidup ini dengan belajar melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Dan kiranya Allah Sang Pencipta menyandarkan akan cintanya yang melingkupi hidupmu. Kiranya Yesus Kristus Sang Kebangkitan menemanimu yang laki-laki akan mengatakan itu. Engkau disengsara karena janjimu teguh. Setiap yang wanita katakan. Bersama-sama kita katakan, aku ingin dikau Tuhan. Dan menyangkal diri, buang yang fana. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikutimu dan mengabdi padamu. Dalam
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita selesai. Dan khusus di kebaktian sore ini, Majelis Jemaat menyediakan ruang komunal di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melayani untuk bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol di depan sesama dari kita. Silakan Bapak Ibu. Aku ingin lagu terakhir yuk.